Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Imain dari NIM 22130, mata kuliah penulisan berita dan artikel, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Dalam Learning Journal pertemuan 10. Cikidit. Nah, dalam pertemuan ke-10 ini sedikit berbeda karena pertemuan ini tidak dibersamai oleh Pak Adinya langsung sekali yang sebagai dosen pengampu, karena Pak Adinya itu ada tugas dari rektorat sehingga tidak bisa membersamai diskusi pada minggu ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai diskusinya itu dimulai lagi dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3-nya ini menjadi pemakalah pertama. Nah, sebagai saya, kelompok 3-nya itu saya sendiri, yang terdiri dari saya Imain dari Motia Poppy Berliani, Erpan Maulana, Ahmad Fakih, Siti Fatima, Isfani Nurtania Zahra, Novandra Priyonugroho, dan yang terakhir yaitu Ahmad Fakih. Nah, kita membahas mengenai publikasi jurnal dan artikel ilmiah. Nah, mungkin langsung saja kepada materi ya. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai definisinya itu. Definisi mengenai artikel dan jurnal ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain, objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Nah, selain artikel ilmiah ada juga jurnal ilmiah, yaitu jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan scientific journal. Jurnal ilmiah ini adalah publikasi berkala dengan penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah (KTI). Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses telaah sejawat untuk mendapatkan objektivitas tinggi mungkin. Nah, dalam dunia akademik terdapat perbedaan karya tulis ilmiah, perbedaan antara artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah dengan karya lain. Nah, artikel ilmiah dengan artikel biasa, yaitu artikel ilmiah dibuat dan disusun dengan memperhatikan struktur kepenulisan yang menerapkan prinsip-prinsip keilmuan. Artikel ilmiah selalu membahas mengenai hasil penelitian dan pemikiran serius yang berguna untuk bidang keilmuan. Nah, yang kedua yaitu perbedaan karya artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah dengan karya lain. Yang pertama yaitu perbedaannya fokus kepada penelitian. Jadi karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan karya lain. Artikel ilmiah umumnya merupakan karya individu yang memfokuskan pada satu topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Terus yang kedua yaitu metode penelitian. Jadi perbedaan lain antara karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lain terletak pada metode penelitian yang digunakan. Terus yang ketiga yaitu proses peer review. Jadi salah satu perbedaan utama antara artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah dengan karya lain adalah proses peer review. Artikel ilmiah biasanya tidak melewati proses peer review yang ketat. Artinya artikel ilmiah biasanya tidak diulas oleh pakar yang kompeten dalam bidang tertentu. Terus di sisi lain melewati proses peer review yang ketat, setiap artikel yang diajukan akan ditinjau oleh pakar yang independen.
Terus yang keempat yaitu format penulisannya. Selain itu, perbedaan karya tulis ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lain terletak pada format penulisannya. Artikel ilmiah umumnya memiliki format yang lebih ringkas, terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Jurnal ilmiah cenderung memiliki format yang lebih luas, dengan bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, analisis, diskusi, dan kesimpulan. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai strategi penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama tahap persiapan atau perencanaan. Mungkin sebelumnya sudah sempat dibahas dalam pertemuan learning journal sebelumnya. Tahapan paling awal ketika akan membuat sebuah karya ilmiah adalah tahap persiapan. Jadi persiapan atau perencanaan merupakan bagian dari pembuatan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Hal itu disebabkan oleh pentingnya perencanaan dari setiap aspek-aspek yang ada, yang nantinya akan dibahas sekaligus dikaji oleh penulis, bisa tersampaikan dengan membuat rencananya terlebih dahulu. Maka sebaiknya sebelum mulai membuat sebuah karya tulis, rencanakan dahulu apa saja yang akan ditulis. Terus yang kedua yaitu tahapan mengumpulkan informasi atau data. Proses pengumpulan data harus sesuai dengan perancangan penelitian, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara pengambilan data dan proses analisis data. Selain itu, dalam mengumpulkan data, peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskan dengan mengacu pada pengambilan data pemecahan masalah yang telah dirumuskan dengan mengacu pada pengambilan dan berdasarkan instrumen penelitian yang telah dirancanakan. Terus yang ketiga yaitu tahapan penelitian. Dalam melakukan penelitian, sebagai peneliti harus bisa menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Dalam memilih teknik pengumpulan data, itu ada beberapa teknis yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, dan masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Terus tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksana pembuatan draft. Jadi dalam tahap ini menjadi hal yang penting dalam teknik penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Setelah merencanakan pembuatan karya ilmiah, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan apa yang sudah dipersiapkan. Menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda dan masing-masing. Terus tahap yang selanjutnya yaitu tahapan menulis draft. Jadi tahapan ini dapat berguna dalam tahap peer review. Dengan adanya draft, penulis dapat meminta bantuan rekan untuk memberi masukan pada draft artikel ilmiah yang akan dibuat. Terus yang selanjutnya yaitu tahapan revisi. Penulis karya ilmiah adalah membuat karya tulis dengan memiliki penelitian secara ilmiah terlebih dahulu. Nah, dalam tahap revisi ini yaitu memperbaiki ide yang ada di dalam sebuah karangan tulis yang hanya fokus pada pembahasannya saja, penghilangan, pengurangan. Yang kedua yaitu membaca ulang kembali semua isi yang ada di draft data. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu berbagi pengalaman mengenai draft kasar dengan tahap yang lain, dengan taman yang lain. Terus yaitu selanjutnya yaitu tahap publikasi. Setelah dalam persiapan penulisan karya tulis ilmiah yaitu tahap publikasi. Hal ini dapat didiskusikan dengan pembimbing atau sesuai dengan saran kelompok peneliti. Terus yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk penulis karya ilmiah, karena hal itu akan mengukur kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah itu sendiri. Selain itu akan ditantang untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah yang sudah dimulai. Terus teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif. Menulis
artikel ilmiah memang bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya jumlah tenaga akademik dan pengajar yang dapat mempublikasikan karya tulis di dalam jurnal ilmiah. Menulis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan, menyebutkan bahwa menulis merupakan pengungkapan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan melalui bahasa tulis. Karya tulis ilmiah juga umumnya berbentuk uraian atau ekspositoris yang bersifat argumentatif yang digunakan di kalangan akademis. Terus dalam menghindari plagiarisme dan memenuhi etika penulisan ilmiah, plagiarisme terkadang dipilih sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tontonan sebuah karya tulis ilmiah. Tentu juga dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah sebagai pemenuhan tugas pada suatu mata kuliah. Tindakan plagiarisme akan menurunkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan tentu kreativitas mahasiswa juga akan menurun. Mahasiswa yang melakukan copy paste sama saja mencuri ide orang lain dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Menulis termasuk suatu proses kreatif yang melibatkan ekspresi ide dalam bentuk tulisan. Aktivitas menulis mencakup seluruh rangkaian tindakan yang melibatkan pikiran, emosi, niat, serta keyakinan individu. Karya tulis ilmiah memiliki signifikasi dalam memperkenalkan mahasiswa pada kegiatan literatur. Proses penyusunan karya tulis ilmiah termasuk bentuk aktivitas literatur. Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah memang sangat sulit untuk menghilangkan atau menghindari plagiarisme. Untuk itu ada solusi tersendiri. Yang pertama yaitu mengartikan kata yang sulit, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulisnya, menambah tanda baca, menyusun dalam bentuk kalimat yang berbentuk paragraf, serta yang terakhir yaitu membaca teks keseluruhan. Terus yang selanjutnya yaitu penerbitan dan publikasi. Jadi proses peer review dalam publikasi artikel ilmiah. Sebelum dipublikasi, artikel ilmiah sebaiknya melalui proses peer review. Setelah artikel diterima oleh jurnal, proses peninjauan oleh mitra sejawat peer review akan dilakukan. Sebagai langkah awal, peer review dapat melakukan telah kritikal operasional terhadap artikel yang dibacanya. Terus juga artikel yang disubmit sebelum direview oleh mitra reviewer sebelumnya akan diperiksa oleh para editor. Strategi untuk memilih jurnal yang tepat untuk publikasi artikel. Pentingnya hati-hati dalam menentukan jurnal yang tepat untuk artikel yang akan dipublikasikan. Namun dalam kenyataannya tidak jarang memilih jurnal dilakukan secara cepat dan hanya berdasarkan dengan pertimbangan umum. Terus juga tips untuk mempromosikan artikel dan meningkatkan visibilitas dan komunitas ilmiah. Yang pertama yaitu optimalkan artikel penelitian kita agar dapat ditemukan salah satu langkah pertama dalam perjalanan promosi penelitian, memastikan bahwa karyanya mudah ditemukan dan dibaca oleh audiens yang tertarik. Terus yang kedua yaitu memanfaatkan platform online untuk promosi penelitian. Terus juga bisa berkolaborasi dengan peneliti lain di seluruh dunia. Terus terlibat dalam komunitas jejaring sosial. Dan yang terakhir yaitu pengaturan waktu adalah kunci untuk promosi penelitian yang efektif. Nah, di sini juga ada ya studi kasusnya gitu, contoh studi kasusnya. Kayak format penulisan artikel ilmiah. Jadi di sini tuh adanya format penulisan ditujukan agar isi artikel dapat terstruktur dan tersusun dengan baik untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Format penulisan adalah artikel antara lain judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Contoh artikel ilmiah dengan sumber yang tidak valid
Yang pertama yaitu mengenai dampak makanan organik terhadap kesehatan, sebuah studi palsu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Makanan organik, jadi mereka mengenai contoh yaitu terhadap dampak makanan organik terhadap kesehatan. Terus juga analisis sumbernya itu dalam Healthy Living blog. Validitas tidak valid. Blog ini tidak diakui sebagai sumber ilmiah dan tidak memiliki proses peer review. Jadi mungkin di sini juga mereka membahas mengenai pentingnya validitas sumber. Menggunakan sumber yang valid dalam penelitian ilmiah sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang kuat. Sumber-sumber yang tidak valid. Terus juga di sini ada mereka membahas mengenai tips review artikel ilmiah yang efektif. Yang pertama yaitu pahami tujuan dan ruang lingkup artikel. Fokuskan dan pada pertanyaan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Terus yang kedua yaitu baca abstrak, pendahuluan, kesimpulan, dan beberapa hasil yang bagiannya relevan. Terus yang ketiga yaitu perhatikan poin-poin utama dan temukan argumen yang kuat. Jangan lupa juga untuk mencatat. Dan yang keempat yaitu evaluasi metodologi penelitian. Terus tinjau hasil interpretasinya. Terus yang kemudian yaitu periksa referensi. Terus yang terakhir yaitu tulis ringkasan dan analisis singkatnya. Identifikasi kekuatan dan kelemahan artikel serta kontribusinya terhadap bidang studi. Nah, mungkin itu saja yang mereka bahas mengenai publikasi jurnal dan artikel ilmiah, menghindari plagiarisme. Karena tidak ada dosen Pak Adinya, sehingga tidak ada tuh yang namanya penuturan mengenai penulisan makalah apa saja yang perlu direvisi. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai makalah kelompok 3 itu. Apa saja yang memang kurang tepat atau salah dalam penulisan. Nah, mungkin terus juga dibuka sesi tanya jawab yang dimana pertanyaannya itu ada 2 penanya. Dijawab oleh Motia Poppy Berliani. Terus mungkin itu saja ya yang saya bahas yang dalam learning journal pertemuan ke-10 ini, karena memang sedikit singkat karena hanya pemaparan materi dari kelompok 3 begitu. Sampai jumpa dalam learning journal pertemuan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.